Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat bertemu kembali bersama kami dalam persekutuan doa GKJ Telogosari dalam masa Pentakosta yang mengambil tema menerobos tembok. Sebelum memasuki persekutuan doa, marilah kita bersama-sama memasuki saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menaikkan pujian yang diambil dari KJ 18 ayat 1 dan 3. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang telah kami terima saat ini. Kami berdoa untuk persekutuan doa malam ini, walaupun kami belum bisa bertatap muka secara langsung, melainkan masih secara online, tidak menjadi penghalang untuk kami memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Berkati persekutuan doa ini, semoga Tuhan membuka pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati Pak Susilo yang akan menyampaikannya. Berkati persekutuan ini dari awal hingga akhirnya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, seluruh doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu. Shalom. Pada malam hari ini, sebelum kita ke renungan bahan persekutuan, yaitu dengan tema menerobos tembok, kita dasari dengan pembacaan Alkitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai
13. Demikian tentang Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian kisah para rasul tentang Pentakosta yang akan menjadi dasar dari renungan kita pada malam hari ini, yaitu menerobos tembok. Membaca dari kisah Pentakosta membuat kita akan berseru takjub, ekstravaganza. Kita bisa bayangkan ada sebuah kelompok sederhana orang-orang Galilea yang berarti kelompok pinggiran, kelompok marginal, kelompok yang tidak dianggap pada waktu itu, tiba-tiba bisa berbahasa lain. Sebagai kelompok pinggiran, kita bisa menduga, kita bisa membayangkan bahwa latar belakang pendidikan mereka, status sosial mereka tidaklah tinggi. Karena itu, kemampuan berbahasa membingungkan banyak orang. Hingga ada yang mengatakan bahwa mereka mabuk. Pada ayat 13. Tentu anggapan ini tidaklah benar. Sebab orang mabuk biasanya mengucapkan kata-kata ceracau, atau aneh, atau ngelantur, atau tidak nyambung. Tetapi tidak banyak orang yang bisa mengerti. Padahal mereka mengerti apa yang mereka katakan pada ayat 8. Tidak hanya itu, pada waktu itu Rasul Petrus yang mempunyai persoalan dengan ketakutan, tiba-tiba juga punya keberanian yang luar biasa. Kita ingat, kita tahu, waktu mengikuti Yesus diadili, Rasul Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus untuk ketiga kalinya. Dia tidak berani mengakui bahwa dirinya murid Yesus karena takut. Namun oleh kuasa Roh Kudus, ia bangun dan bahkan berkhotbah dengan suara nyaring. Kalau kita teruskan dari perikop berikutnya, kata suara nyaring menunjukkan keberanian Petrus dalam berkhotbah pada saat itu. Apa yang bisa kita lihat dari peristiwa Pentakosta? Bukan hanya peristiwa istimewa yang mengubah para rasul. Lebih dari itu, kuasa Roh Kudus secara istimewa mengubah persekutuan para rasul
menjadi kelompok yang tidak hanya sebagai jago kandang, yang hanya bisa bicara di lingkungannya aja, atau yang bermental keong. Mereka tadinya menghadirkan diri sebagai kelompok yang eksklusif, yang hanya terbatas pada dirinya kelompoknya, yang menutup pintu dan berdoa di rumah yang terisolasi, di rumah yang hanya terdiri dari para rasul-rasul itu sendiri, menjadi persekutuan yang inklusif, bisa keluar dari rumah itu dan memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Oleh kuasa Roh Kudus, mereka telah menerobos tembok-tembok tebal yang selama ini membuat mereka merasa aman, walaupun rasa aman itu sebenarnya semu. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa Pentakosta adalah peristiwa keluarnya manusia dari rasa keegoisme, keegoisannya. Para murid mereka membangun tembok sebab hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, bukan kemuliaan dan kebesaran Allah. Namun karya Roh Kudus melalui Pentakosta ini bisa mengubah hingga mereka menyadari bahwa hidup adalah kesempatan untuk memuliakan Allah. Itu sebabnya mereka berani dan rela berkorban demi mengabarkan kabar sukacita dari kabar gembira dari Injil itu kepada semua orang dari segala bangsa dan bahasa. Itulah sebabnya membuat Injil bisa sampai ke seluruh dunia, sampai ke tempat kita. Lama berselang, seiring berjalannya waktu, persekutuan Kristen yang dibentuk oleh peristiwa Pentakosta itu bertumbuh besar. Gereja hingga kini masih merayakan Pentakosta. Namun di tengah-tengah perayaan ini, banyak gereja berjalan terseok-seok karena dibayangi oleh rasa ketakutan. Tanpa sadar, gereja kembali menjadi kelompok eksklusif, membangun tembok tinggi untuk mengamankan diri dan kelompoknya. Ini penanda bahwa gereja telah menjadi persekutuan para rasul pra-Pentakosta. Kembali lagi ke pra-Pentakosta. Persekutuan yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Gereja merasa ketakutan oleh kekuatan eksternal di tengah mengancam keberadaan mereka. Mungkin kita bisa mulai menghitung berapa gereja yang ditindas oleh pihak eksternal, izin-izin yang tidak bisa keluar atau dibatasi dalam hal ibadah. Dan berapa banyak gereja yang pecah karena persoalan internal sendiri. Rasanya konflik-konflik yang menyebabkan terpecah gereja lebih banyak terjadi di antara kita, di antara kelompok-kelompok internal gereja itu sendiri. Gereja terlalu khawatir dibayang-bayangi oleh ketakutannya sendiri. Jika demikian, kita perlu berseru, memohon agar karya Roh Kudus, agar karya Pentakosta berkuasa kembali dalam kehidupan gereja kita. Karya Roh Kudus itu yang akan membuat kita berani menerobos tembok tinggi dan tebal untuk berkarya dan bersahabat dengan orang-orang lain di sekitar kita, agar semua orang merasakan betapa indahnya, betapa sukacitanya perbuatan-perbuatan besar Allah bagi kehidupan kita. Demikian renungan malam hari ini. Semoga bisa menguatkan kita semua, membawa kita dalam berkat yang istimewa, berkat Pentakosta. Kita bisa melepaskan ego kita, rasa ego kita, keakuan kita menjadi sukacita, bisa mewartakan dari kabar Injil itu ke seluruh masyarakat di sekitar kita, ke seluruh
dunia seperti perintah Tuhan kita sebagai utusan. Terima kasih atas renungan ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya bisa menjadi tuntunan bagi hidup kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri persekutuan doa malam ini dengan doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Susilo. Marilah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita berdoa syafaat dan sekaligus berdoa penutup untuk renungan pada malam hari ini. Ya Allah Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih. Terlebih Tuhan, pada malam hari ini kami berkesempatan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang pada saat ini masih dilanda, masih mengalami pandemi COVID-19, yaitu pandemi Corona. Tuhan, kiranya Engkau berikan kemudahan Tuhan dalam pemerintah menangani COVID ini, sehingga bisa menjadikan seluruh daerah yang ada di Indonesia ini segera lepas dari pandemi COVID Corona ini. Tuhan, beri kemudahan dalam kebangkitan ekonomi kami, aktivitas kami bisa membuka sekolah, bisa membuka tempat ibadah, bisa membuka tempat-tempat yang lain untuk aktivitas kami kembali menjadi normal. Semua ini karena penyertaan Tuhan dalam membawa pemerintah kami mengatasi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri memberi kemampuan gereja untuk menyikapi pandemi Corona ini dengan arif dan bijaksana. Tetap semangat dalam beribadah, meskipun ibadah dan persekutuan, kegiatan-kegiatan yang lain dilakukan secara online. Semua itu tidak mengurangi Tuhan rasa kami untuk beribadah kepadamu, untuk menyembah kepadamu Tuhan. Tuhan juga memberikan kemampuan kepada komisi-komisi yang lain dalam keterbatasan di masa COVID ini bisa bekerja dengan maksimal. Tuhan, mampukan semua yang berkarya dalam bergereja ini menjadi mudah dan bermanfaat di gereja ini. Juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang pada saat ini mengalami sakit Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan lawat, Tuhan tumpangkan tangan-Mu yang kudus untuk kesembuhannya Tuhan. Untuk kembali normal, bisa sembuh seperti sedia kala Tuhan. Itulah Tuhan harapan kami. Kami bersyukur Tuhan bila pada malam hari ini Tuhan sertai kami Tuhan dalam melaksanakan persekutuan online ini. Tuhan berikan kelancaran dari awal, pertengahan hingga akhirnya persekutuan ini. Hingga kami bisa pulang dengan membawa hikmat dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan kami sertai Tuhan dengan segenap hal. Kami belum merasakan pimpinan-Mu dengan segenap perkara. Tuhan sertai kami dalam berkeluarga, dalam bergereja, dalam beribadah dengan segenap penyertaan-Mu. Semua ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akhiri persekutuan doa malam ini dengan pujian dari NKB 213 ayat 1 dan 2. Kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah muhalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa
segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Tuhan memberkati.